Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kami Kelompok Kelinci. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kompas, arah mata angin, dan juga peta pita. Kelompok Kelinci terdiri dari saya, Sela Abzanabila, rekan saya Sepia Rahayu, dan rekan saya Is Putriani. Yang pertama yang akan kita bahas yakni kompas. Ada yang tahu apa itu kompas? Pengertian dan fungsi kompas. Kompas adalah salah satu alat bantu yang dapat dipergunakan untuk mencari atau menentukan arah mata angin. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Jenis-jenis kompas. Kompas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompas analog dan kompas digital. Yang pertama, kompas analog. Kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka dan Hizbul Waton. Penggunaan kompas analog secara manual yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Macam-macam kompas analog. Yang pertama, kompas lensa. Kompas lensa merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkave yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya kompas lensa berbentuk sederhana, ringan, dan harganya lebih murah. Namun validitas pengukuran besarnya sudut kompas kurang akurat. Yang kedua, kompas bidik. Kompas bidik atau disebut juga sebagai kompas prisma adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan untuk diproyeksikan dalam peta. Jenis kompas ini yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam termasuk dalam kepramukaan dan Hizbul Waton. Dan yang terakhir, kompas silva. Kompas silva adalah kompas yang digunakan dalam orientasi, penghitungan, dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki bahan wadah transparan memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. 2. Kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam jet-jet elektronik. Bagi yang suka melakukan perjalanan seperti menjelajahi alam, kompas ini merupakan pilihan praktis. Kompas digital memiliki tingkat akurasi yang baik sebab penentuan arah telah menggunakan komputerisasi dan data disajikan secara digital. Bagian-bagian kompas bidik, yakni ada dial, visir, kaca pembesar, jam penunjuk, tutup dial, dan alat penggantung. Dial adalah bagian permukaan yang tertera angka atau huruf seperti jam. Visir adalah pembidik sasaran. Kaca pembesar adalah untuk melihat sasaran dan angka pada dial agar lebih jelas. Jam penunjuk menunjukkan lokasi magnet bumi. Tutup dial mempunyai dua garis bersudut 450 derajat dan dapat diputar. Alat penggantung adalah tempat mengaitkan tali dan dapat juga untuk menyangkutkan ibu jari ketika melakukan pembidikan. Cara menggunakan kompas bidik. Yang pertama, letakkan kompas di atas permukaan datar dan tunggu jarum-jarum kompas tidak bergerak dan menunjukkan arah utara dan selatan. Bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu miringkan kaca pembesar sekitar 50 derajat dengan kaca dial. Apabila penglihatan visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Cari benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya sebagai patokan untuk mencegah kehilangan jalur. Sebelum bergerak menuju sasaran bidik, tetapkan pula sasaran balik atau back azimuth atau back reading agar kita dapat kembali ke tempat semula apabila tersesat. Rumus menentukan sasaran balik adalah apabila sasaran kurang 180 derajat sama dengan ditambah 180 derajat. Contoh 30 derajat, sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 210 derajat. Apabila sasaran lebih dari 180 derajat sama dengan dikurang 180 derajat. Contoh 240 derajat, sasaran baliknya adalah 240 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 60 derajat. Baiklah, sekian penjelasan tentang kompas. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang arah mata angin. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan tentang arah mata angin. Mata angin adalah panduan yang dipakai untuk mengetahui dan menemukan suatu arah. Biasanya, kita bisa melihat pada peta, navigasi, dan alat untuk menentukan arah, yaitu kompas. Mata angin sangat membantu kita dalam kemana kita harus melangkah untuk sampai tujuan yang dituju. Tentunya sangat membantu supaya tidak tersesat di dalam suatu tempat. Kali ini saya tunjukkan arah mata anginnya. Di sini ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Untuk macam-macam arah mata angin dibagikan dalam dua jenis, yaitu arah mata angin primer atau arah mata angin utama yang terdiri dari 4 arah mata angin. Biasanya kalau disingkat hanya terdiri dari satu huruf saja, seperti utara U, timur T, barat B, dan selatan S. Kemudian untuk arah mata angin sekunder adalah mata angin yang terdiri dari penambahan 4 arah mata angin lainnya. Biasanya mata angin sekunder disingkat menjadi 2 huruf, seperti tenggara TG, timur laut TL, barat laut BL, dan barat daya BD. Untuk utara sendiri ada di 0 per 360 derajat. Untuk timur laut sendiri ada di 45 derajat. Untuk timur ada di 90 derajat, tenggara 135 derajat, selatan 180 derajat, barat daya 225 derajat, barat 207 derajat, dan barat laut 315 derajat. Untuk keterangannya sendiri, diketahui derajat apabila ditanya misalkan 90 derajat, maka cara mengetahuinya adalah 90 derajat ke arah kanan. Apabila misalnya ditanyakan minus 45 derajat, maka cara mengetahuinya adalah 45 derajat ke arah kiri. Untuk diketahui arah kanan, dari kanan ke kiri 90 derajat, balik lawan arah 180 derajat, terbit sama dengan timur, serong 45 derajat, berputar kembali ke arah semula 360 derajat, terbenam sama dengan ke barat. Baiklah, cukup mungkin sampai di sini untuk penjelasan tentang arah mata angin. Selanjutnya yakni tentang peta pita. Peta pita adalah sesuatu yang berfungsi untuk menggambarkan keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya oleh si penjelajah. Misalkan ada seorang penjelajah di suatu tempat, maupun itu di sekitar perkampungan ataupun di dalam hutan. Peralatan yang dipersiapkan dalam pembuatan peta ini, yaitu peta pita, adalah yang pertama yaitu pensil teknik 2B, kemudian penggaris panjang yang bisa pakai penggaris panjang yang kayu itu juga bisa, kemudian penghapus pensil, yaitu untuk menghapus pas kita menggambar peta pita. Kemudian ada kertas pita-peta yang berbentuk kertas putih yang panjang ke bawah, jadi dia tuh memanjang ke bawah. Kemudian ada kompas bidik, lalu ada meja kerja agar kita menjadi leluasa untuk membuat peta pita. Kemudian ada tongkat, yaitu stok. Nah, dalam pembuatan peta pita ini pasti ada sesuatu hal atau ada hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan peta pita. Yang pertama yaitu penentuan skala. Hal ini sangat erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. Nah, kemudian pembuatan keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah apa yang kita lihat selama melakukan perjalanan, baik yang ada di sebelah kiri maupun ada yang di sebelah kanan. Yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda berupa bangunan-bangunan yang penting atau suatu daerah yang mencolok dan merupakan sesuatu yang mudah dilihat dan diperhatikan. Nah, keterangan yang dituliskan tersebut yaitu bisa ditulis dengan bentuk gambar, peta, dan tulisan. Kemudian penulisan arah utara, jarak, dan waktu. Nah, arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas. Jarak yang dituliskan berdasarkan ukuran yang ada dengan skala yang sudah ditentukan.
Nah, kemudian untuk waktu bisa dilihat dengan jam sesuai saat berangkat dan juga tiba di setiap belokan. Untuk pembuatan peta-pita, setiap pergantian arah perjalanan, maka harus kita gambarkan. Demikian seterusnya sampai daerah yang kita tuju. Gambar keterangan peta dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk memperjelas bagaimana bentuk peta-pita jika setelah dibuatkan. Nah, setelah mendengar penjelasan dari kami tentang kompas, arah mata angin, dan juga peta-pita, kami harap teman-teman dapat memahami materi yang kami jelaskan ya. Sekian dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.